Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Laut TV. Hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Pelausan, di mana masih hangat Bun ya. Iya. Bulan ini ya, bulan iya. Desember ini ditetapkan sebagai Adiwiyata Nasional. Dan kita bersama dengan Bu Wiwing Iya. Ngantarwati gitu ya. Iya. Nama yang unik gitu. Selamat siang Bun, sehat Bun ya. Selamat siang, alhamdulillah sehat. Bu Wiwing, saya kami mengucapkan selamat atas terpilihnya atau bisa menembus Adiwiyata Nasional itu nggak mudah buat sekolah gitu ya. Terima kasih. Dan tahun ini dan bulan ini ya. Iya. Kalau nggak salah pertengahan bulan ini ya, Bun. Tanggal 21 kalau nggak salah. Enggak, di November. November Kita sorry. ke Jakarta di November. Oh ya, November kemarin ya. J, Oh, J, siap nggih. sebelum lebaran. Iya. Artinya dinobatkan sebagai sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Saya yakin ini hal yang tidak mudah gitu ya untuk bisa mencapai itu. Prosesnya tahun berapa sih Bun ini sekolah akhirnya bisa? Kan bertahap Bun ya? Iya. Dari iya, Adiwiyata Kabupaten, kemudian Jawa J, Timur dan iya, nasional. Ini iya. prosesnya seperti apa Bun agar bisa mencapai prestasi Adiwiyata nasional gitu Bun? J, J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaten Bapak. Intinya ketika sesuatu keberhasilan itu kita dapat, itu tidak simsalabim nggih. Iya. Jadi meskipun ini tingkatnya di nasional, kita mulainya bahkan menjelang ke tingkat kabupaten dulu. Konon di tahun 2020 kita dapatkan itu Adiwiyata Kabupaten. Ini momen yang Ini kita ya, buat momennya. di tahun 2020 setelah kita dinobatkan menjadi sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Waktu itu tahun 2018 kita sudah mulai progres sebenarnya. Nah, waktu itu saya masih ingat betul karena saya terlibat langsung juga. Waktu itu hanya pada Pokja Karya Inovatif. Karya novel. Saya nggih. Nah, setelah itu kita dapat kabupaten, oke. Dari dasar penilaian kabupaten itulah kita step by step bertahap untuk melaju ke tingkat lebih lanjut. Karena tidak mungkin kan stuck di situ, maka kita terus berprogres, membenahi diri, menambal apa yang kurang, lalu menambahkan apa yang perlu lebih dipercantik, diperbagus, diperindah, dibuat lebih nyaman. Karena prinsip Adiwiyata sendiri bagi sekolah adalah tempat menimba ilmu yang nyaman, indah, lalu berwawasan lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Nah, begitu ada pandemi, kita tidak berhenti. Karena dengan pandemi, anak-anak belajar di rumah, Bapak Ibu guru tetap masuk. Nah, itu gitu kita ya. gunakan untuk progres kita semakin baik, menata sekolah ini tanpa ada effort untuk kerja di jam tertentu. Jadi kita seperti full nggih. Lalu tahun 2022 satu kali hentakan kita lolos juga di tingkat provinsi. Jadi satu kali tanpa mengulang. Tahun 2022 penilaiannya ada visit langsung dari tingkat kabupaten. Lalu ketika pandemi hebat tahun 2021 itu penilaiannya itu dengan cara online. Jadi dalam jaringan. Kita lari sana lari sini untuk mengepus apa yang karya kita. Nah, di tahun 2022 dari apa yang sudah kita dapatkan tahun 2020 tingkat kabupaten itu kita tingkatkan. Jadi intinya kita tidak berhenti dan hanya memperbagus yang itu tidak. Tapi prinsip kami apa yang sudah kita dapat ditambah lagi. Contoh di karya inovatif nggih. Kalau yang sebelumnya kita sudah misalkan ada pengolahan agro stroberi andalan kita. Nah, itu ditingkatkan lagi. Bukan cuma menjadi makanan atau olahan produk, tapi akhirnya menjadi batik waktu itu. Nah, Batik stroberi ya. Ekoprint dengan bunga, dengan daun yang kita pahatkan di lembar kain. Artinya ada inovasi di situ. Ya, ada inovasi. Lalu tahun 2022 kita goal. Kemudian progres kita terus berjalan. Tahun 2024 sebenarnya kami sudah start karena kami merasa 2 tahun, ayo teman-teman bergerak gitu tim. Kami izin ke kepala sekolah, tahun 2024 hanya saja ada sebuah kendala besar, Pak. Waktu itu ada renovasi pembangunan di sekolah kami, yang itu tentu saja membuat kondisi tidak kondusif untuk kami berkarya mengisi semua indikator dalam
proses penilaian nasional. Maka kami skip memang. Kami skip ke tim kami minta maaf atas nama sekolah bahwa kita belum bisa mengisi semua indikator di tahun 2024. Karena pastinya fokus kepada pembangunan ya. Enggak cuma itu kan PBM juga, KBM-nya juga itulah pembangunan di satu titik tapi juga berpengaruh ke yang lain. Lalu tahun 2025 kami betul-betul memang siap. Siap. Dengan selesainya renovasi, itu sudah selesai. Udah siap banget untuk kita sudah siap dan hasilnya alhamdulillah seperti yang Bapak tahu, masyarakat Magetan mengetahui juga bahwa kami berhasil mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Adiwiyata nasional ya. Intinya enggak muluk-muluk sebenarnya Bapak. Adiwiyata itu bukan barang yang direkayasa, mboten. Tidak seperti kita ngikuti ujian, belajar satu kali langsung lulus, tidak. Tapi intinya apa yang ada di keseharian kita, sikap hidup warga sekolah, itu yang kita matangkan, kita tingkatkan sehingga menjadi sebuah budaya hidup. Intinya budaya, nggih. Jadi budaya keseharian. Iya, betul. Baik. Kan tidak cuma sekolah gitu, Bun ya. Betul. Orang tua, lingkungan itu berpengaruh terhadap budaya tersebut. Semua pihak, nggih. Termasuk dalam aspek-aspek itu sebenarnya kan ada 9 yang dinilai, lalu dikupas lagi indikatornya banyak sampai dengan 29 indikator itu. Ada kalau tingkat nasional lebih ini Bu, lebih apa ya, bisa dibilang effortnya lebih tinggi lagi dong. Kalau tadi kita cuma melihat kayak tadi stroberi. Stroberi jadi makanan. Ternyata jadi batik juga di sini gitu kan. Betul. Karena inovasinya out of the box gitu nih, enggak cuma lalu ada yang itu karya kimia nggih. Itu limbah nasi misalkan, nasi. Dulu kan paling ya kita kasihkan makan ternak atau mungkin dikeringkan, akhirnya ada dari karya inovasi konservasi energi itu menjadikan itu menjadi etamol nasi. Jadi bukan etanol ya, tapi etamol nasi. Etamolnya, etamol itu untuk pupuk. Ya, nasi sisa yang anak-anak bawa dari rumah mereka makan itu dikumpulkan, kemudian dijadikan sebagai pupuk. Nanti airnya itu yang kita gunakan pupuk. Ini jadi salah satu indikator kenapa bisa adiwiyata nasional. Sebenarnya seluruh indikator kita penuhi itu saja prinsipnya, Pak. Lalu yang sudah misalkan dari progres tahun lalu, tahun ini ditingkatkan lagi, betul. Gitu ya. Tahun kemudian ditingkatkan lagi, seperti itu. Bun, artinya kan untuk mengajak, ini kan program gitu ya. Program yang akhirnya dijadikan kebiasaan hidup. Iya. Artinya tidak mudah dong untuk mengajak siswa, orang tua, dan yang paling berat mungkin lingkungan, Bun. Betul. Nah, untuk bisa mengorkestrasi gitu seperti apa sih Bun yang jenengan lakukan? Agar anak-anak juga terimpuls untuk ini memang budaya sehat harus seperti ini. Iya. Kepedulian lingkungan, kemudian ada inovasi dan sebagainya. Seperti apa yang jenengan lakukan? Pertama memang guru, nggih Bapak. Guru itu sosok yang bisa digugu dan ditiru, dicontoh. Keteladanan pertama memang dari kami Bapak Ibu guru dan seluruh staf di sekolah. Jadi kami membiasakan diri tidak menggunakan contoh simpel saja, kami bawa makanan dari rumah. Meskipun misalkan mau jajan bisa insya Allah dari keuangan kami. Tapi bawa dari rumah dengan contoh makanan yang sehat, dengan tempat makan yang tidak sekali buang. Nah itu bukan plastik juga. Betul, menjadikan sampah termanage dengan baik. Nah itu pertama kami menunjukkan ke anak-anak ini loh Bapak Ibu gurumu bawa tumbler, bawa tempat makan sehingga selesai dicuci besok bisa dipakai lagi seperti itu. Lalu yang kedua kami memang melalui orang tua Bapak. Jadi paguyuban lewatnya paguyuban menghimbau agar anak-anak dari rumah dibawa bekal makanan minuman yang dengan tempat bukan plastik, bukan styrofoam itu yang sangat bahaya Dan bukan sekali pakai yang pasti tidak sekali pakai. Lalu yang ketiga itu kantin kami. Itu betul. Karena anak-anak misalkan tidak dibawa nasi dari rumah, tidak apa-apa. Toh di sekolah ada kantin. Lalu kantin memang kami kumpulkan bersama di bawah binaan kepala sekolah tentu saja agar mereka penjaga kantin, pengelola kantin di sekolah sama sekali tidak menyediakan makanan kemasan pabrik yang dalam tanda kutip tentu plastik limbahnya. Nah itu. Jadi alhamdulillah itu bertahap. Sejalan dengan itu kami meniadakan tempat sampah Bapak. Jadi monggo nanti bisa di itu tidak betul, tidak ada tempat sampah di
depan-depan ruangan, di depan kelas tidak ada. Mereka mengumpulkan di kelas untuk nanti disetor ke bank sampah di depan. Jadi itu pun sudah tidak ada sampah plastik. Jadi limbahnya adalah limbah organik. Nah ini memberi contoh ini yang yang betul, kayaknya jadi Bapak. wajib gitu Bun ya. Karena anak-anak akan mencontoh apa yang kita lakukan. Betul. Dan ini dilakukan oleh guru, kemudian menciptakan lingkungan ini yang penting banget Bun ya. Dengan melibatkan kantin sekolah, bahwa kantin sekolah tidak menyediakan tempat menggunakan ya plastik ataupun yang kemasan yang seperti itu. Kemudian bukannya tidak ada tempat sampah itu bukan kita nggak peduli sampah. Betul. Memang kita menekan tidak ada sampah di sekolah gitu Bun. Agar tidak ada sampah. Memang betul. Selama kita masih menyediakan tempat sampah, kami pernah coba bertahap itu, memang Pak, bertahap. Awalnya kami punya 2 tempat sampah, organik dan anorganik. Waduh, itu ternyata yang anorganik juga meludak. Lalu kami punya solusi lagi. Ini kalau tetap dibiarkan seperti itu, nah ini lagi-lagi membangun kesadaran untuk berbudaya bebas sampah. Nah itu. Lalu ditekankan kami gandeng tangan dengan pihak OSIS, pembina OSIS kesiswaan, agar anak-anak betul-betul sudah tidak memiliki sampah lagi. Karena tumbler dan tempat makan mereka tidak untuk dibuang. Nah ini ya. Artinya memang kesadaran harus dibangun, kemudian fasilitas harus disediakan di Bun ya. Iya, betul, betul. Artinya gayung bersambut bahwa ini satu kesatuan gitu Bun. Iya. Dan yang kerennya lagi adalah memang tidak ada tempat sampah di sini saya lihat ini. Penjenengan bisa datang. Kami tidak merekayasa. Penjenengan datang ini di saat juga liburan. Monggo nanti ketika anak-anak masuk bisa lagi shoot di sini. Memang tidak ada tempat sampah. Nah, para pemirsa sayang, ini kita akan lihat seperti apa sih penanganan sampah tadi yang inovasinya saya pikir luar biasa gitu kan. Karena apa? Yang pertama bagaimana memberikan contoh, ini yang perlu dicontoh sebetulnya ini, bahwa guru juga memberikan contoh kepada siswa bagaimana sih tidak menggunakan tempat ya makan minum yang sekali pakai gitu. Nah, karena itu pasti akan menjadi sampah gitu Bun ya. Betul. Kemudian menciptakan lingkungan gitu, bahwa lingkungan juga mendukung tidak menggunakan plastik ya, agar tidak menimbulkan sampah gitu Bun. Dan fasilitas yang disediakan gitu ya. Bukannya tidak ada tempat sampah kemudian kita nggak peduli sampah, justru pengelolaannya ini Bun ya yang harus ditekankan gitu Bun. Nah, kita nanti akan lihat gimana sih pengelolaan sampah dari SMP Negeri 1 Pelosok sehingga mereka mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Kita lihat sana Bun ya. Ayo kita lihat sana ya. Ya pemirsa, ini adalah sederhana sebetulnya. Ini cuma gerobak gitu ya. Tetapi kita lihat isi sampahnya adalah kelihatan ya. Nah ini hanya sampah organik. Artinya sampah organik ini bisa diurai dan Sekolah SMP Negeri 1 Pelasan ini mengolahnya menjadi pupuk organik untuk menyuburkan gitu ya. Ini di sini juga banyak sekali tanaman-tanaman yang ditanam oleh guru dan siswa SMP Negeri 1 Pelasan untuk mempercantik lingkungan di sini, dan ini menggunakan pupuknya adalah menggunakan sampah organik. Kenapa tidak ada anorganik? Karena dari awal tadi mereka sudah memposisikan bagaimana tidak ada tempat sampah untuk membuang sampah anorganiknya, dan siswa, guru ini terutama guru mengajarkan untuk siswa membiasakan diri tidak menggunakan sampah anorganik ya, sehingga sampah anorganiknya tertekan dengan sendirinya, dan cukup dengan gerobak sampah ini aja mereka sudah bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di sekolah mereka. Bun, untuk pengelolaan sendiri apa nih Bun? Sampah organik. Kami punya mesin cacah Bapak, waktu itu juga dapat dari LH. Oh gitu. Iya, ada di kampus 2. Oh, siap. Jadi nanti dari sini misalkan daun-daun anak-anak banyak, lalu dibawa ke sana untuk dicacah dengan mesin itu. Oh, siap. Setelah itu kami mengolahnya melalui tumbler ini besar ya, itu. Oh, tumbler besar ini, sorry. Itu kita dengan gula gula lapis. Oh ya ini. Gula lapis. Nah ini tanah biasanya, oh, gitu kemudian ya. Oh, sampah, iya. tanah, sampah. Nah, nanti yang ketika sudah dilakukan pembusukan akan dituang. Seperti ya ini ya seperti ini ya. Biji-bijian yang gitu tumbuh, ya. lalu kita cabut, baru kita tempatkan di tempat penanaman yang semestinya. Artinya sampah organik tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan. Gitu ya, untuk menyuburkan lingkungan. Iya, betul. Lingkungan akhirnya menjadi hijau kayak gini Bun ya. Iya, alhamdulillah itu di sebelah ruang guru juga alhamdulillah progres kami untuk penanaman pohon
lumayan bagus nggih, juga ya. lumayan nggih. Bun, dampak dari Adiwiyata Nasional terhadap sekolah ini seperti apa, Bun? Alhamdulillah, satu Bapak, ini seluruh warga sekolah sudah berkesadaran untuk menikmati kondisi belajar, kondisi bekerja yang nyaman, indah, bersih. Nah itu, jadinya juga kami sehat. Nah kalau dulu anak-anak dalam sehari itu banyak yang izin sakit tuh lebih dari 10 siswa. Paralel ya kelas 7, 8, 9. Tapi dengan sampah anorganik yang sudah tidak ada lagi, ini menurun tingkat sakit menurun sekali. Jadi mereka sehat-sehat, alhamdulillah luar biasa Bapak. Luar biasa, iya. Itu dampak yang apa bisa dibilang signifikan langsung dirasakan oleh siswa gitu. Betul. Dengan apa ya, bisa lingkungan yang hijau, yang teduh kayak gini, nah, tingkat belajar ataupun tingkat prestasi siswa semakin semangat juga, prestasinya juga semakin oke. Tadi kita bisa lihat nggih, ada mereka libur pun mereka terus berkarya nggih. Libur terus berkarya. Karena sekolahnya nyaman Bapak, gitu Bun ya? Iya, karena sekolah nyaman. Tiap hari Bapak, nanti sampai sore itu, sampai asar gitu, mereka bergantian, ada sebentar basket, nanti ada sebentar futsal gitu, iya. Anak-anak jadi semangat. Lalu pembelajaran di kelas juga bisa kami variasikan dengan pembelajaran di luar kelas, sehingga semakin termotivasi, tidak monoton ada di dalam ruangan. Bun, untuk ke depan, ini kan kita udah meraih Adiwiyata Nasional gitu. Ini apa yang akan dilakukan ke depannya, Bun? Ya, tentu saja satu, mempertahankan Bapak. Itu yang insya Allah memang sulit nggih, mempertahankan. Karena kemarin warning dari LH bahwa sekolah peraih penghargaan Adiwiyata Nasional itu harus berprogres dalam jangka waktu maksimal 4 tahun. Artinya sampai dengan batas maksimal 4 tahun kami harus naik ke level tingkat mandiri. Jika tidak, akan ada evaluasi karena sudah tidak ada perpanjangan SK lagi. Sudah tidak ada sistem itu dengan Permen terbaru nomor 5 tahun 2025. Jadi mau atau tidak, suka atau tidak, siap atau tidak, kita terus berprogres untuk mencapai tingkat mandiri. Lalu untuk mencapai itu tentu saja seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa prinsip kami adalah apa yang sudah ada terus dipertahankan, terus dilestarikan, lalu kita meningkatkan lagi untuk terobosan agar apa yang sudah ada ini semakin meningkat, semakin baik. Artinya pasti sudah mempersiapkan inovasi baru dong untuk lebih meningkat lagi di tahun depan. Ini perkiraan apa sih Bun? Yang terpikirkan wah ini harus inovasinya di sini nih. Pertama, ini tentang resapan air nih Bapak. Di depan sekolah, di bawah kami itu ada sungai yang lumayan besar. Gorong-gorong iya betul. Nah itu kami berharap bisa mengambil air itu untuk pemeliharaan tanaman di sekolah. Dulu sudah pernah kita lakukan, namun karena ada kendala proses perbaikan trotoar itu, akhirnya kesulitan. Nah nanti insya Allah kami juga sudah naikkan ke program Arkas sekolah melalui dana BOS untuk nanti kita berusaha untuk menyiram tanaman ini tidak menggunakan pam lagi. Insya Allah memanfaatkan itu, alirannya lumayan besar itu Bapak. Dan aliran itu cukup bagus ya Bun, airnya bagus gitu. Setiap hari, setiap saat ada airnya. Lalu yang kedua, mudah-mudahan dari nanti batik yang sudah kami mulai, kami akan bisa menggunakannya untuk seluruh warga sekolah, anak-anak khususnya, sebagai ikon sebagai ikon yang bisa kami tampilkan. Lalu ada PR saya, ikon sekolah ini sebenarnya ada 2 Bapak, ada stroberi sama mawar. Nah ini bunga mawar ini yang belum tersentuh untuk pasca panennya. Oh gitu. Karena kalau cuma bunganya yang dimanfaatkan, yang untuk tabur bunga di makam itu kan, itu nilai ekonomisnya masih kurang. Betul. Insya Allah nanti kami sudah kerjasama dengan pihak Karya Inovatif untuk bisa membuat teh dari bunga mawar. Mudah-mudahan Ini memanfaatkan bisa dibilang komoditas yang ada di sini. Betul, produk yang ada. Karena kalau
seperti stroberi, lalu ada kami penghijauan kami kayak cabai, kayak selada dan sebagainya di kampus 2 banyak. Nah itu untuk konsumsi saja. Konsumsi, jadi ketika ketika ada Jumat sehat, Jumat bergizi itu kita gunakan. Dan ini memang bisa mengingat kembali kejayaan dulu. Saya sempat dengar kenapa ada refugia. Kebun bunga refugia itu dibangun karena apa? Dulu zaman Belanda di sini tuh penuh dengan bunga, Bu. Sarang daerah kawasan Sarang ini terkenal dengan pengembangan bunganya. Jenis bunganya banyak sekali gitu, Bun ya. Kenapa ada sarang sari? Nah, disuruh dulu di situ pengembangan bunganya. Tapi setelah kemerdekaan kayaknya malah hilang gitu. Nah, mungkin dengan adanya inovasi dari SMA Negeri 1 Pelausan juga turut mendukung gitu ya. Bagaimana sih Sarangan dulu itu terkenal bunga-bunga. Terutama bunga mawar, Bun ya. Siap, nggih. Moga-moga nanti jadi inovasi yang mengantarkan lagi menjadi adiwiyata mandiri, Bun. Amin. Siap, nggih. Bun, terima kasih. Dan yang pasti untuk SMA Negeri 1 Pelausan ini, saya yakin mereka tidak akan berhenti untuk berinovasi, dan saya yakin juga untuk 4 tahun ke depan, Bun ya. Ini bisa nggak, Bun, 2 tahun ke depan kemudian bisa mandiri gitu? Bismillah. Bisa juga ya? Kami 2 tahun. 2 tahun yang ya, lalu 2 tahunan, step-step 2 tahunan dari kabupaten, dari provinsi ke tingkat nasional gitu. Siap. Yang pasti ya, nggak cuma lingkungan sekolah ya, nggak cuma siswa, tetapi Anda sebagai warga Kecamatan Pelausan, warga Kabupaten Magetan harusnya turut mendukung langkah yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pelausan untuk menuju ke adiwiyata mandiri. Terima kasih banyak, Bun, untuk waktunya, Bun. Sama-sama. Sukses dan tetap semangat. Amin. Untuk Kabupaten Magetan. Amin. Dukungannya. Siap. Demikian diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.